Halo semua, jadi ini adalah video lanjutan dari analisis validitas konstruk. Selanjutnya kita akan lakukan hal teknis. Saya sudah siapkan datasetnya SPSS di sini. Data ini akan saya taruh di link video YouTube-nya, sehingga teman-teman sekarang bisa mendownloadnya dan mengikuti cara-caranya. Baik, di sini kita punya ada dataset sebanyak 234 data. Nah, untuk melakukan analisis validitas konstruk, kita akan melakukan pertama adalah analisis faktor untuk melihat nanti pengelompokan dari variabelnya. Kemudian kita melakukan convergence dan juga divergence discriminant validity. Nah, yang pertama adalah kita melakukan analisis faktor. Oke, caranya adalah analyze, kemudian dimension reduction, dan klik faktor. Kita masukkan semuanya, pindahkan ke sini, kemudian pada kolom deskriptif di sini kita conteng cukup yang KMO and Bartlett test of sparsity. Kemudian di extraction-nya kita conteng di sini fixed number of factor. Oke, saya jelaskan sedikit. Di dalam faktor analisis itu ada dua, yaitu adalah EFA dan juga CFA. EFA itu adalah exploratory factor analysis. Kalau yang CFA ini adalah CFA confirmatory factor analysis. Nah, yang akan kita lakukan sini adalah confirmatory factor analysis. Kita sudah tahu di sini kita memiliki 3 faktor yang akan kita coba konfirmasi. Jadi di sini kita isi 3. Kalau misalnya kita akan melakukan EF atau exploratory factor analysis, ini tidak usah diisi. Jadi nanti analisisnya akan mengelompokkannya. Oke, kemudian kita continue. Selanjutnya di rotationnya kita varimax, kemudian boleh loadingnya kita conteng di sini, continue, skornya kita abaikan saja di sini, kemudian di optionnya sini kita boleh sorted by size, kemudian di sini suppress small coefficient. Nah, di sini maksudnya adalah pada tabel variance nanti itu dia akan mereduksi pada tingkat level tertentu. Kalau di sini nilainya itu adalah 0,1. Nah, ini terlalu rendah. Jadi kalau misalnya untuk mereduksinya kita akan ganti saja di sini 0,5. Jadi nilai yang di bawah 0,5 dia akan dihilangkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita okekan saja di sini. Nah, di sini ada beberapa output yang seperti tadi KMO Bartlett test. Ini adalah goodness of fit-nya untuk faktor analisis. Ini kita lihat nilainya itu adalah 0,840. Itu adalah baik di atas 0,6 ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita akan mengambil dari rotated component matrix ini, kemudian kita akan taruh di Excel. Nah, di sini sudah terurut di sini ya per faktor di sini B, kemudian C, kemudian A. Kita urutkan saja dari faktor A. Ini kita copy di sini per A, kemudian kita pindahkan di sini di faktor A.
Kita masukkan saja di sini. Tuh, kemudian kita masukkan ke faktor B. Satu persatu di sini kita masukkan ke faktor B sini. Kemudian kita masukkan yang ke faktor C. Kita pada faktor C, yaitu berjumlah 3 item. Sini kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan di sini, kemudian kita perbaiki tabelnya. Kemudian di sini, di sini sudah ada penjumlahan sini. Jadi nilai kompositnya yaitu adalah kita tambahkan semua nilai ini, kemudian kita bagi ke kemudian nanti di sini kita rata-ratakan. Jadi di AVE-nya adalah ini penambahan total semuanya, kemudian di AVE-nya adalah rata-ratanya. Jadi kita lihat ini, kalau misalnya item alpha ada 2, maka kita bagi 2, kemudian kalau misalnya bravo ada 4, kita bagi 4, dan seterusnya. Kemudian ini adalah akar dari AVE. Akar dari AVE ini akan masuk ke dalam analisis diskriminan validity-nya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melanjutkan untuk mencari cosback alpha-nya. Cosback alpha kita lakukan dengan cara analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kita masukkan satu persatu di sini. Kemudian kita conteng sini statistiknya, kemudian conteng item, kemudian scale if item delete. Lanjut. Nah, sini ada nilai sini. Kita analisis semua dulu di sini. Kemudian di sini kita pindahkan. Kemudian di sini kita pindahkan semua sini. Oke saja, karena tadi sudah settingnya sudah tersimpan. Kemudian scale, kemudian di sini pindahkan di sini, kemudian 1 2 3 pindahkan ke sini, kemudian oke. Baik, sekarang kita ambil di sini reliability-nya, ini 0,766, kita pindahkan ke sini 0,766 sini. Kemudian di sini nilai untuk yang beta 0,840 0,840. Oke, kemudian di sini untuk yang Charlie di sini adalah 0,797. Kita ketikkan sini adalah 0,0797. Nah, yang terakhir adalah kita di sini sudah dilihat di tabel sini, sudah kita rekapitulasi sini reliabilitasnya. Kemudian nanti akar dari AVE ini akan menjadi analisis diskriminan. Maka selanjutnya adalah kita melakukan deskriptif di sini, pindahkan di sini deskriptif, kita masukkan di sini deskriptif, pindahkan semua, pindahkan ke sebelah sini. Kita conteng di sini kita butuhkan standar deviasi maksimum minimum, kemudian adalah minnya. Saja kita okekan saja di sini. Nah, yang kita butuhkan adalah nilai-nilai ini di sini kita copy saja di sini, kemudian kita pindahkan ke sini. Sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Maksimum minimum. Maksimum minimum. Nih, oke, kita pindahkan di sini. Oke, baik. Ini kita hapus saja di sini. Kemudian di sini kita rapikan sini. Oke, nilai komposit ini adalah yang ini min.
yaitu nilai min kita tambahkan, kita bagi dua, atau average, sebenarnya bisa juga pakai average. Kemudian di sini kita tambahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah item. Oke, langkah selanjutnya adalah analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini yang kita lakukan adalah kita membuat komposit dari itemnya. Jadi di sini ada 3 faktor di sini yang akan kita uji satu persatu. Jadi langkahnya adalah pertama kita kompositkan, gabungkan dulu faktornya, yaitu adalah di sini atau variabelnya alpha, misalnya kita ketik alpha, kemudian kita tambahkan di sini alpha, kemudian di sini seperti ini Oke. Kemudian yang untuk beta tadi apa beta reset beta, masukkan saja di sini 1, 2, kemudian 3, kemudian di sini 4. Oke. Satu lagi adalah yang Charlie. Kita reset aja dulu. Ini titik Charlie. Nih. Ini 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan komposit dari alpha, beta, Charlie. Kita copy saja di sini. Alpha, beta, Charlie. Ini kita ganti scale. Dan ini kita ganti scale. Nah, yang kita akan lakukan adalah kita lakukan analisis korelasi. Di sini correlate, bivariate, kemudian kita masukkan 3 variabel tadi. Kemudian oke. Nah, di sini bisa kita copy saja, pindahkan ke sini, kita pindahkan kita bikin baru di sini, kita pindahkan saja di sini. Nah, yang kita akan ambil di sini adalah misalnya pada setiap itemnya, misalnya alpha dengan beta 0,378 di sini, alpha beta alpha bravo 0,378, kemudian alpha Charlie di sini, alpha Charlie 0,442, 0,442, kemudian di sini Bravo dan juga Charlie, Bravo Charlie 0,552, 0,552. Oke, sisanya itu sama. Baik, nah inilah analisis validitas konstruk dan juga validitas diskriminan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pertama kita akan lihat bahwa item-item yang terdapat pada faktor tertentu di sini adalah alpha, bravo, Charlie. Di sini telah berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ambil analogi tadi, misalnya ini adalah misalnya marketing mix, anggaplah ini adalah produk, place, ini promotion. Misalnya produk ini isinya adalah kualitas, kemudian di sini adalah daya tahan. Nah, item ini benar-benar berkumpul pada satu faktor yang sama. Jadi kalau misalnya untuk lebih mudah, misalnya
Misalnya di sini alpha itu adalah produk, kemudian bravo itu adalah place, kemudian Charlie itu adalah promosi. Misalnya produk itu terdiri dari misalnya kualitas, daya tahan. Kemudian place ini adalah kemudahan. Kemudian di sini adalah jangkauan. Kemudian promosi ini misalnya ada iklan, kemudian ada sales promotion, kemudian ada direct selling. Nah, yang dimaksud dengan convergence dan juga divergence discriminant validity ini adalah misalnya kualitas, di sini kualitas, di sini ini kualitas, ini daya tahan. Ini benar-benar berkumpul pada faktor yang sama, yaitu adalah faktor produk. Sementara untuk place itu berkumpul dengan ini place, ini ada 4. Dia berkumpul pada construct place. Nah, kalau misalnya dia memiliki diskriminan validity yang rendah, itu artinya kualitas ini bisa saja masuk ke price. Kemudian di sini iklan bisa saja masuk ke place, atau misalnya iklan masuk ke produk. Nah, ini tujuannya adalah penggunaan validitas konstruk dan juga diskriminan ini adalah untuk meyakinkan konstruk dari item-item yang digunakan untuk mengukur konstruk tersebut benar-benar dapat diandalkan. Jadi di sini penggunaannya adalah untuk menguji apakah instrumen dari instrumen penelitian tersebut itu sudah dapat valid dan juga reliable, dapat diandalkan dan juga menjadi sah. Nah, jadi berdasarkan dari pengujian validitas konstruk dan juga validitas diskriminan sini, item-item yang diuji tadi itu sudah tepat secara valid dan juga reliable. Jadi item-item tersebut dapat digunakan untuk field research. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan teknis saya. Mungkin ini agak panjang lebar sini karena penjelasan teknis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.